dalil bahwa Rasulullah itu mengerjakan sholat pakai 2 wudu adalah apa? Jelas nyata apa yang dikerjakan oleh sahabat Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahi 'alim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hadaratul kiram, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, khusus kepada yang terhormat kita bersama Abu Zaid Al-Amin, mudah-mudahan saya bisa Allah Subhanahu wa taala. Serta umumnya para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan semuanya disihati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur, berkah rezeki, amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih bisa menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan merupakan salah satu sebab Allah menurunkan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita. Amin ya rabbal alamin.
Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di awal bulan ini seperti biasa setiap awal bulan kita mengkaji kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah taala, wa min hadza aydan. Ini masih babnya berkaitan dengan bilangan salat tarawih. Wa min hadza aydan, dan dari sini juga jelas ya tayabayanu jelas ana adadaha laisa qasira. Ana adadaha bahwasanya bilangan tarawih laisa qasiran itu tidak terbatas pada 8 ala samani rakaat atas 8 rakaat. Alati sholahum yang Rasulullah telah mengerjakan sholat beserta para sahabat. Maksudnya bagaimana? Bahwa bilangan sholat tarawih kalau kita pelajari dari hadis-hadis yang sebelumnya itu tidak terpatok pada 8 rakaat. Memang Rasulullah mengerjakan berjamaahnya 8 rakaat dengan para sahabat. Namun di sisi lain setelah pulang dari masjid, para sahabat dan Rasulullah ini melengkapi menjadi 20. Berarti di rumahnya mengerjakannya 12 rakaat lagi, sehingga pas menjadi 22. Makanya di sini dikatakan bidalil annahum kami yukamiluna fi buyutihim, dengan tanda dalil bahwa mereka Rasulullah para sahabat menggenapkan di rumahnya masing-masing menjadi 20. Jadi 8 rakaat itu berjamaahnya. Namun tetap jumlah tarawih 20. Hanya saja 8 di masjid, 12-nya di rumah. Mengapa Rasulullah itu mengerjakan berjamaah sholat tarawih hanya 8 rakaat? Ini memberikan pengajaran kepada umatnya bahwa yang namanya sholat tarawih berjamaah itu gak wajib. Nyatanya Rasulullah 8 rakaat berjamaah, yang 12 gak berjamaah. Kalau misalkan kok seandainya berjamaah dalam sholat tarawih itu wajib, maka Rasulullah sudah pasti mengerjakan berjamaahnya full sampai 20. Nih. Jadi jangan dipahami bahwa 8 rakaat yang dikerjakan Rasulullah itu bareng dengan para sahabat itu merupakan batasan daripada sholat tarawih. Bunda. Jadi berjamaah 8 itu hanya ngajarin jamaah saja, kasih tahu jamaah saja bahwa berjamaah mah sunnah. Tapi rakaat tarawih bilangannya tetap 20. Dan ini disepakati oleh para ulama mazhab. Malah dalam satu keterangan itu walaisa min ahli sunnah wal jamaah, tidaklah tergolong daripada ahli sunnah wal jamaah manakala mereka yang mengerjakan 8 rakaat. Waqad bayyana fi'l Umar radhiyallahu anha anna adada isyruna haitsu annahu jama'a nas akhiran ala hadzal adad fil masjid. Bukti dalil bahwa Rasulullah itu mengerjakan sholat tarawih 20 adalah apa? Jelas nyata apa yang dikerjakan oleh sahabat Umar. Sahabat Umar itu setelah Rasulullah wafat kan dipegang pemimpinnya oleh sahabat Abu Bakar. Setelah Abu Bakar sudahan, barulah Umar. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar, cara pelaksanaan sholat tarawih masih sama kayak Rasulullah. 8 di masjid, 12 di rumah. Nah, masuklah pada kepemimpinan Khalifah Umar. Pada kepemimpinan Khalifah Umar awal-awal pun demikian. 8 di masjid, 12 di rumah. Nah, jelas banget, nyata banget ketika di akhir Umar menjadi khalifah. Apa? Umar mengerjakan, bahkan memerintahkan kepada para sahabat agar mengerjakan sholat tarawih full 20 rakaat dengan berjamaahnya juga full. Pak, kalau sahabat Umar yang sudah termasuk orang yang ditanggung jawab oleh Rasul untuk masuk surga, ya kayak kurang mungkin lah, bahkan tak mungkin lah, ya mengerjakan sesuatu yang tidak dasarnya Rasul. Sudah pasti sahabat Umar itu mengerjakan sesuatu dasarnya adalah
bukan karena nafsu belaka. Bukan karena nafsu belaka. Berarti kalau sahabat Umar memerintahkan para sahabat untuk mengerjakan sholat 12 rakaat, 20 rakaat, maka apa? Maka jelas bahwa itu adalah juga yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Umar itu tahu kalau mengerjakan sesuatu, apalagi kaitannya ibadah, kok tidak dasarnya dengan Rasulullah, itu tahu Umar bahwa hal ini merupakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik, meskipun itu bentuknya adalah ibadah. Wa wafaqahu as-sahabatu 'ala dzalik. Kemudian sahabat-sahabat yang lain pun sepakat dengan Umar, seperti Ali, ya, sahabat Ali, apalagi Ali. Sahabat Ali kan ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha, kata Rasulullah, saya itu adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu. Ali itu bahkan dalam satu keterangan, hanya saja setelahku, kata Rasulullah, Ali itu bagiku ibarat kata kayak Harun bagi Nabi Musa. Nabi Harun itu kalau sama Nabi Musa luar biasa. Sami nawatokna lah, ta'zim, nurut, juga bisa menerjemah pemahaman Nabi Musa untuk jamaah, untuk umatnya. Bahkan Nabi Musa kalau pergi kemana-mana menitipkan santrinya, menitipkan jamaahnya kepada Nabi Harun. Hanya saja Nabi Harun itu ya orangnya kalem. Kata Rasulullah, sahabat ahli ini bagiku itu ibarat kata kayak Nabi Harun terhadap Nabi Musa, luar biasa. Hanya saja kata Rasulullah, setelahku hanya saja karena nggak ada nabi lagi. Berarti kan dari hadis itu seandainya ada setelah Rasul itu nabi, bisa saja Ali itu menjadi nabi. Tapi masa kenabian itu ya udah berhenti, masa Rasul itu berhenti pada Rasulullah. Sehingga sahabat Abu Bakar, sahabat Ali, sahabat Umar ya nggak menjadi nabi, bukan Rasul. Jadi balik lagi permasalahan bahwa sahabat Ali pun ketika mengetahui bahwa Umar itu mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat berjamaah, sahabat Utsman pun mereka nggak ada protes, bahkan ngikutin. Kalau zaman dulu tuh Pak, kalau seandainya ada yang menyimpang, sudah pasti yang lainnya mengingatkan. Misalkan sahabat Abu Bakar, misalkan ada salah, yang lainnya mengingatkan. Sahabat Umar misalkan ada yang salah, yang lainnya mengingatkan. Itu para sahabat. Karena apa? Kata Rasulullah juga, para sahabat ini adalah orang-orang yang harus kita ikuti. Idzab tadaitum. Kalian kalau ngikutin laku lapahnya para sahabat, ngikutin perjalanannya para sahabat, ajarannya para sahabat, itu kalian akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk. Makanya kita jangan terpengaruh dengan paham-paham, dengan golongan-golongan yang hanya mengakui satu sahabat, yang lain nggak diakui, itu salah. Apalagi sampai menjelek-jelekan para sahabat, apalagi menjelek-jelekan sahabat khulafaur rasyidin, sahabat 4 itu, yang jelas-jelas Rasulullah menanggung mereka untuk masuk surga. Rasulullah menanggung 10 sahabat untuk masuk surga. Ini tetap ada dasarnya, bukan hanya semata-mata rasa cintanya Rasulullah, tidak, tapi yang lain, ada dasar yang lain juga. Termasuk diantaranya adalah sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman, Thalha bin Zubair bin Awwam. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yujad mukhalifun mimman ba'dahu. Dan tidak ditemukan satupun orang yang menyimpang, yang menentang, yang tidak setuju dengan apa yang dikerjakan oleh Umar. Umar mengerjakan berjamaah sholat 20, semuanya sepakat mendukung, nggak ada yang protes. Ini kalau ada praktek seperti ini, praktek ibadah, kemudian ulama yang lain itu mendukung, gak ada yang protes, dalam ilmu fikih itu dikatakan ijma.
Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama. Ya tadi termasuk Umar membuat sholat tarawih berjamaah 20 pun yang lainnya nggak protes. Berarti ini termasuk ijma. Banyak kan? Terus azan dalam sholat Jumat itu 2 kali. Itu juga termasuk bagian daripada ijma. Nah, terus kias itu penyamaan dari hukum yang belum ada kepada hukum yang ada, kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya kerbau itu dalam hadis Nabi ataupun Al-Quran tidak ditemukan masalah ketentuan kerbau. Nah, tapi permasalahannya, kenapa sekarang itu muncul kerbau harus dijakati? Kerbau juga bisa dijadikan akekah, kerbau juga bisa dijadikan korban. Padahal di situ nggak ada. Nah, ya, karena apa? Karena kerbau disamakan dengan sapi. Nah, disamakan dengan sapi secara hukum. Karena apa? Antara kerbau dengan sapi banyak kemiripannya. Yang gedenya, bentuknya hampir. Maka apa? Makanya hukumnya disamakan. Itu namanya qiyas. Nah, qiyas ini bukan berarti salah. Benar, qiyas juga dasarnya adalah Al-Quran dan Hadis. Memang kita diperintahkan untuk berqiyas. Minal khulafai rasyidin, dari khulafai rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, waktu itu kan sahabat Umar, Abu Bakarnya udah nggak ada. Waktu sahabat Umar bikin sholat raweh 20, berarti kan yang sisa adalah apa? Ali dan sahabat Utsman. Nyatanya sahabat Utsman pun ya protes, malah Utsman itu ketika beliau menjadi khalifah, beliau berdoa kepada Allah untuk menerangkan kuburannya Umar pada saat itu Umarnya sudah nggak ada. Kenapa? Karena bahasa maklumnya kitanya, berkat jasa daripada Umar, maka masjid-masjid, musola-musola ketika tarawih ramai. Nah, ketika Idul Ramadan ramai. Dengan apa? Dengan pelaksanaan sholat tarawih. Ya kayak model kita. Model kita misalkan kok sholat tarawihnya caranya kayak zamannya Rasulullah, 8 di masjid, kemudian 12 di rumah. Ini model kita. Ya belum tentu sampai rumah kerja. Belum tentu. Yang dia paling ya contohnya kita saja, misalkan kok sholat sunnah itu ba'diyah ataupun qobliyah bagusnya di rumah. Oke, kalau qobliyah pun bisa di rumah sebelum berangkat sholat dulu. Tapi kalau ba'diyah dari musola, dari masjid udah niatan nanti ba'diyah di rumah, makanya setelah zikir langsung pulang. Sampai rumah terkadang udah beda pikiran. Anak udah nyamperin awal, udah. Yang ada adalah apa? Nggak terlaksana sholat pokok ba'diyahnya. Nggak terlaksana sholat ba'diyahnya. Padahal tadinya mau ngamalin ya hadis yang menyatakan bahwa sholat sunnah itu afdolnya adalah di rumah. Kan selisihnya jauh ke pahalanya. Ya 1 berbanding 70 sisinya. Kalau sholat sunnah memang bagusnya di rumah, jauh pahalanya, gede banget pahalanya. Jadi kita ke masjid, ke musola ya hanya sebatas mengerjakan sholat sunnahnya, sholat sunnah tahiyat saja, tahiyatul masjid. Ada pun qobliyah, ya ba'diyah di rumah dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wastamaru yusalluna jama'atan yusalluna raka'atan. Khalifah Khulafa Rasyidin, bahkan sahabat-sahabat yang lain setelah kewafatan Umar pun tetap melestarikan menjalankan sholat raweh sejumlah 20 rakaat. Rawehnya doang nih, belum witirnya. Ya ditambah witir, Pak. Kenapa di sini witirnya nggak begitu dijelaskan, nggak disebutin? Karena kalau witir dalam sholat raweh itu tergantung kita maunya berapa rakaat. Mau 3 rakaat yang mangga, mau 5 rakaat yang mangga, mau 11 rakaat full yang mangga. Tuh. Jadi contohnya misalkan kita pas setelah doa kamilin langsung pulang. Karena apakah saya mau mengerjakan sholat witirnya ntar aja menjelang tidur, atau ntar aja setelah sahur. Saya pengen saya banyakin kali ketemu malam Lailatul Qadar gitu.
nggak apa-apa, boleh-boleh saja sholat witirnya di rumah. Jadi sholat tarawihnya kita tuntaskan berjamaah, setelah doakan witir kita keluar. Karena Pak punya rencana, punya niatan untuk mengerjakan sholat witir nanti malam, entah sebelum tidur ataupun sesudah tidur ataupun sebelum sahur ataupun setelah sahur, yang penting belum masuk waktu subuh. Nah ini nggak masalah, nggak apa-apa witir, nggak mesti 3, nggak mesti, boleh 5, boleh 7, ya 1 juga boleh sebenarnya, tapi kebangetan banget, ya kan? Mumpung ketemu dengan bulan Ramadan, sebentar lagi alhamdulillah. Ramadan sebentar lagi. Jadi 20 itu hanya tarawihnya saja, hanya tarawihnya saja. Nah, witir terserah mau mengerjakan berapa. Yang umum adalah 3. Kenapa Pak? Karena 3 ini kalau dalam fikih namanya, untuk witir ya, namanya adnal kamal. Adnal kamal itu apa? Sedikit tapi sempurna. Nah, sedikit tapi bagus. Tuh, ya bukan berarti 5 nggak lebih bagus, 5 bagus, malah lebih banyak kok. Al-ajrul ala-qadri ta'ab, yang namanya ganjaran, yang namanya pahala sesuai dengan kesusahannya, sesuai dengan capeknya. 5 kan lebih capek daripada 1, ya makanya 5 utama. Maksudnya apa? Daripada 1. Nih kalau pengen sedikit tapi bagus, ya udah 3. Nah itu. Malah dalam satu keterangan kitab fikih, kita kalau mengerjakan sholat witir kok 1 rakaat terus bisa makruh Pak. Ya kan dilanggengkan, iya masa sih untuk nambahin 2 rakaat lagi nggak makruh gitu, untuk nambahin 4 rakaat lagi nggak makruh gitu. Jadi boleh 1 rakaat terus boleh ya, tapi kebangetan. Jadi makruhnya itu karena kebangetan, ngirit. Nah, karena witir kan sebenarnya jangan dikerjakan hanya Ramadan doang. Witir ini dikerjakan pula lah pada hari-hari biasa seperti ini. Karena Pak, witir ini termasuk sholat sunnah yang tua. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebelum ada sholat 5 waktu itu, beliau itu mengerjakan sholat itu kayak wajib. Jadi memang wajib lah. Baru setelah menerima sholat 5 waktu, ya witir sunnah jadi. Tapi sebelum sholat 5 waktu Rasulullah witir. Namanya kita sholat witir, ya setelah sholat isya tuh kita nggak bagian, kita langsung witir gimana tuh? Sayang. Boleh saja. Kita nggak badiah isya langsung sholat witir, boleh saja. Tapi sayang. Kenapa? Karena sholat badiah isya ini ya termasuk sunnah muakkadah. Masih mending bela-bela badiah witirnya apa aja. Nah, bahkan dalam satu hadis Nabi itu orang kalau pengen mendapatkan nilai tahajud ya, tapi dia nggak bertahajud, tapi pengen mendapatkan nilai tahajud, ya kerjakan sholat ba'da isya. Kalau bisa 4 rakaat, 2 rakaat salah, 2 rakaat salah. Orang yang mengerjakan sholat isya ba'da isya 4 rakaat, ya dengan 2 salah, maka dia akan mendapatkan nilai tahajud. Apalagi malamnya tahajud, awas, mendapatkan nilai tahajud bukan berarti nggak sholat tahajud malamnya, ya, mendapatkan pahala tahajud. Lebih-lebih kalau dia malamnya sholat tahajud. Jadi seandainya kita itu misalkan pada malam itu nggak bangun subuh, kita sudah aman. Maksudnya apa? Tadi sore mengerjakan ba'da isya 4 rakaat. Jadi pada malam itu kita juga dapat pahala tahajud. Nah, itu ya. Ya seperti itu ya Pak. Ada yang tanya lagi Pak? Ustaz, untuk rakaat di dalam sholat tarawih itu yang apakah pada saat zamannya Sayyidina Umar untuk yang 2 rakaat salam, dan ada juga kan yang 4 rakaat salam. Nah, terkait dengan masalah sholat tarawih ini sudah dari zamannya Rasulullah, sudah dari zamannya sahabat-sahabat yang lain juga mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun ada yang menyatakan 4 rakaat. Nah, itu sholat tarawih. Nanti ada penjelasan di belakang bahwa sholat, apalagi kan sebenarnya sholat itu, sholat sunnah nih, itu bagusnya adalah masa-masa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witir saja pun namanya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun kita mengerjakannya sampai 11, hanya
hanya saja nanti terakhirnya berarti satu rakaat. Jadi udah dari zaman Sayyidina sahabat-sahabat ya berkaitan masalah dua rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala, dan telah berkata Nabi Muhammad SAW, alaikum wajib, harus atas kalian disunati untuk mengamalkan, untuk berpegang teguh pada sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Hadis-hadis Nabi. Kan hadis Nabi itu bisa dibilang sunnah, bisa dibilang hadis. Dalam ilmu hadis itu hadis Nabi itu disebut juga sunnah. Nah, jadi kan ada hadis Nabi, Pak, ada sunnah Nabi, ada asar. Kalau asar itu adalah ucapan para sahabat. Sahabat Abu Bakar berkata seperti ini, sahabat Umar berkata seperti ini. Nah, itu namanya asar sahabat. Nah, tapi kalau perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sikap Nabi, ikrar Nabi, ini disebut hadis, juga disebut sunnah. Nah, jadi kata Rasulullah, wajib atas kalian untuk mengamalkan sunnah-sunnahku, hadis-hadisku, wa sunnatul khulafair rasyidin, dan mengamalkan pula perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan dari khulafaur rasyidin yang 4 khalifah itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Meskipun beliau itu bukan sahabat, tapi diperintahkan kita untuk mengikuti beliau. Jadi seandainya sahabat Umar berkata